Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Selamat datang di tugas video kimia organik saya. Perkenalkan, nama saya Tira Silani Metiko Hartono dengan NIM 202406020071. Berikut adalah daftar isi mengenai video saya. Yang pertama, ada jenis gugus disertai strukturnya, jenis hibridisasi dan contohnya, gambar, dan beri nama isomer dari C7H16 dan C6H14O. Lalu yang terakhir, terdapat reaksi pembentukan dari senyawa obat valsartan. Nah, yang pertama, apa itu gugus fungsi? Mungkin kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Gugus fungsi adalah bagian dari molekul yang menentukan sifat senyawa organik. Jika dua gugus fungsi berbeda letaknya dan berjauhan, masing-masing tetap menunjukkan sifatnya. Tapi jika letaknya berdekatan, keduanya bisa saling berinteraksi dan menghasilkan sifat gabungan yang khas. Yang pertama adalah gugus alkohol. Sebelumnya, saya akan menjelaskan gugus-gugus fungsi yang umum disebutkan. Saya tidak akan menjelaskan seluruh gugus fungsi. Lalu, yang pertama, alkohol. Nah, alkohol memiliki pengertian gugus hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon. Rumus umumnya adalah ROH atau ROH, di mana R adalah alkil dan R adalah gugus aril. Nah, contoh dari alkohol adalah metanol, etanol, 2-propanol, fenol, dan etilena glikol. Berikut adalah contoh struktur dari metanol. Lalu kemudian terdapat gugus fenol. Fenol adalah gugus hidroksil atau OH yang terikat langsung pada cincin aromatik. Rumus umumnya adalah ROH. Contoh fenol, timol, dan asam salisilat. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, berikut adalah struktur fenol. Kemudian terdapat gugus eter. Apa itu gugus eter? Gugus eter terdiri dari dua gugus alkil atau aril yang terikat pada satu atom oksigen. Nah, rumus umum yang dimiliki eter adalah ROR. Nah, contoh senyawa yang mengandung gugus eter adalah dietil eter, metoksimetana, metoksietana. Nah, dari gambar struktur dietil eter bisa dilihat bahwa mereka mempunyai struktur eter. Kemudian aldehida. Nah, gugus aldehida ini memiliki pengertian gugus karbonil atau C rangkap 2O yang terletak di ujung lantai karbon induk diakhiri dengan atom hidrogen. Nah, aldehida ini memiliki rumus umum RCHO. Nah, contoh-contoh senyawa yang mengandung gugus aldehida adalah formaldehida, asetaldehida, dan benzaldehida. Nah, berikut terdapat gambar mengenai struktur benzaldehida. Di situ terlihat bahwa ada dua rangkap O dan satu rangkap H. Dan di antara itu adalah gugus karbon. Kemudian terdapat gugus keton. Gugus keton adalah salah satu senyawa karbonil yang mempunyai gugus karbonil atau C rangkap 2O seperti yang tadi pada strukturnya. Nah, rumus umum dari keton adalah R, C rangkap 2O, R pangkat atau R petik. Lalu, senyawa-senyawa yang memiliki gugus keton adalah aseton, butanon, dan siklopentanona. Nah, berikut adalah gambar dari struktur aseton. Lalu, terdapat gugus asam karboksilat. Gugus asam karboksilat adalah gugus karboksil yang kependekan dari dua bagian, yaitu gugus karboksil dan hidroksil. Nah, gugus asam karboksilat ini memiliki rumus umum RCOOH atau RCO2H. Nah, contoh-contoh senyawa yang memiliki gugus asam karboksilat, contohnya adalah asam format, asam asetat, dan asam sitrat. Berikut adalah struktur asam sitrat. Di sana dapat ditemukan gugus asam karboksilat. Kemudian yang terakhir terdapat gugus amina. Nah, gugus amina adalah turunan amonia dengan satu atau lebih gugus alkil dan aril yang terikat pada atom nitrogen.
Nah, rumus umumnya terdapat 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, RNH2 untuk primer, R2NH untuk sekunder, R3N untuk tersier. Nah, contoh-contoh senyawa yang mengandung gugus amina adalah metilamina, dimetilamina, dan dopamin. Berikut adalah contoh struktur dopamin. Di sana, di antara cincin itu terdapat satu yang menjulang keluar, NH2, itu merupakan gugus aminanya. Lalu kemudian di bagian kedua terdapat jenis-jenis hibridisasi. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu hibridisasi. Hibridisasi adalah proses pencampuran dari orbital-orbital atom yang berbeda untuk membentuk orbital baru yang setara energi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hibridisasi sp, hibridisasi sp2, dan hibridisasi sp3. Namun, terdapat dua jenis lain, yaitu hibridisasi sp3d dan hibridisasi sp3d2. Namun, di sini saya hanya akan menjelaskan 3 jenis saja, yaitu hibridisasi hibridisasi sp2, dan hibridisasi sp3. Nah, yang pertama, hibridisasi sp. Itu terjadi ketika satu orbital s dan satu orbital p bercampur, lalu kemudian menghasilkan dua orbital hibrida sp yang setara dan dua orbital p murni yang tetap. Bentuk geometrinya adalah linear dengan sudut ikatan sekitar 180 derajat seperti gambar berikut. Nah, di gambar terlihat tuh, molekul H, C, C, H berada dalam satu garis lurus. Artinya, bentuknya linear. Contoh dari hibridisasi sp adalah senyawa etuna dengan rumus C2H2. Kemudian terdapat hibridisasi sp2. Nah, itu terjadi ketika orbital S1 dan 2 orbital P bercampur. Kemudian menghasilkan 3 orbital hibrida sp2 yang setara dan 1 orbital P murni yang tetap. Nah, bentuk geometrinya adalah trigonal planar, seperti yang terlihat pada gambar tersebut, dengan sudut ikatan sekitar 120 derajat. Nah, di dalam gambar, bentuk molekulnya adalah trigonal planar, dan jarak satu antara lainnya adalah 120 derajat. Nah, contoh senyawa dengan hibridisasi sp2 adalah etena dengan rumus C2H4. Kemudian yang terakhir terdapat hibridisasi sp3. Nah, itu terjadi ketika satu orbital s dan 3 orbital p bercampur dan mereka menghasilkan 4 orbital hibrida sp3 yang setara. Nah, di gambar bentuk geometrinya adalah tetrahedral dengan sudut ikatan sekitar 109,5 derajat. Nah, di situ molekul-molekulnya berarti memiliki derajat berupa 109,5 derajat. Nah, contoh senyawa hibridisasi sp3 adalah metana dengan rumus CH4. Lalu di bagian 3 adalah terdapat gambar-gambar isomer. Pertama kita akan membahas mengenai gambar isomer dari C6H14O. Nah, isomer-isomer dari C6H14O ini memiliki 32 isomer. Ya, dan itu adalah penggabungan dari 2 jenis. Yang pertama adalah jenis yang alkohol. Nah, di alkohol kita dapat melihat berikut adalah gambar-gambar isomernya. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu 1-heksanol. 1-heksanol ini memiliki nama seperti ini karena gugus OH berada di ujung. Dan kita hitung dari yang pertama. Hitung dari yang pertama, berarti satu ini adalah gugus OH. Maka disebut 1-heksanol. Selain itu terdapat 2-metil-1-pentanol, 3-metil-1-pentanol, 4-metil-1-pentanol, 2-2-metil-1-butanol, 3-3-dimetil-1-butanol, 2-3-dimetil-1-butanol, 2-heksanol, 2-metil-2-pentanol, kemudian ada 2-3-dimetil-2-butanol, 3-metil-2-pentanol, 4-metil-2-pentanol, 3-3-dimetil-2-butanol, 3-heksanol, 3-metil-3-pentanol, 2-metil-3-pentanol, dan terdapat 2-etil-1-butanol. Kemudian untuk jenis ether
terdapat 1 metoksipentana, 1 etoksibutana, 1 propoksipropana, 2 metoksipentana, 3 metoksipentana, 2 etoksibutana, 1 isopropoksipropana, 2 metoksi 2 metilbutana, 2 etoksi 2 metilpropana, 1 metoksi 3 metilbutana. Namun pertama saya ingin membahas mengenai isomer yang pertama dalam jenis eter, yaitu 1 metoksipentana. 1 metoksipentana maksudnya karena terdapat gugus O dalam rumus isomer tersebut. Kemudian saya lanjutkan. Terdapat juga 1 metoksi 2 metilbutana, 1 metoksi 2,2 dimetilpropana, karena di situ terdapat pencabangan yang CH3, lalu 2 metoksi 3 metilbutana, 1 etoksi 2 metilpropana, dan yang terakhir 2 isopropoksi propana. Nah, secara total isomer dari C6H14O yaitu terdapat 32 isomer. Lalu selanjutnya adalah gambar isomer dari C7H16. Nah, C7H16 ini memiliki total 9 isomer, yaitu yang pertama terdapat N-heptana, 2 metilheksana, 3 metilheksana, 2 dimetilpentana, 2 dimetilpentana, lalu 2 dimetilpentana, 3 dimetilpentana, 3 etilpentana, 2 trimetilpentana. Kemudian di bagian terakhir saya akan menjelaskan mengenai reaksi pembentukan obat valsartan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih itu obat valsartan? Valsartan adalah obat yang termasuk golongan angiotensin 2 atau reseptor blocker ARB. Dan digunakan terutama untuk mengatasi masalah tekanan darah dan jantung. Nah, pertama-tama, tahap 1. Kita akan melewati yang namanya sintesis awal atau pembentukan kerangka dasar dengan bahan awal asam amino metil ester dengan rumus COOCH3. Kemudian yang kedua ada senyawa aromatik yang mengandung gugus brom atau Br dan sianida atau Cn. Senyawa asam klorida rantai panjang RCOCl sebagai bahan yang terakhir. Nah, langkah-langkahnya pertama, dalam sintesis awal akan dilakukan reaksi kondensasi. Kemudian, senyawa asam amino metil ester bereaksi dengan senyawa bromsianida dan senyawa asam klorida rantai panjang. Setelah itu, akan terbentuk senyawa amida dengan gugus COOCH3 dan Cn serta rantai hidrokarbon panjang, seperti yang dilihat pada gambar tersebut. Kemudian, dalam tahap 2, terdapat reaksi klik atau click reaction. Nah, itu sama saja dengan pengertian sintesis gugus triazol. Nah, itu hasil dari tahap 1 tadi bereaksi dengan triazida atau dengan rumus molekul Bu3SN-N3. Nah, senyawa hasil pertama tersebut direaksikan kan? Nah, terjadi reaksi klik yaitu pembentukan cincin triazol atau bisa disebut dengan gugus 5 anggota yang mengandung 3 atom nitrogen yang terikat pada cincin aromatik. Ini adalah tahap penting untuk memperkenalkan bagian farmakofor dari valsartan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu hidrolisis atau penghilangan gugus ester. Nah, hasil dari tahap 2 tadi direaksikan dengan basa atau NaOH. Nah, reaksi ini kan tadi saya sebut hidrolisis, di mana gugus metil ester atau COOCH3 berubah menjadi gugus asam karboksilat atau COOH yang merupakan bagian aktif dari struktur valsartan. Nah, kemudian setelah itu terbentuk deh valsartan. Nah, valsartan ini mengandung struktur kompleks gugus asam karboksilat COOH, gugus triazol, dan gugus aromatik dan alifatik yang penting untuk aktivitas biologis. Seperti yang tadi telah saya sebutkan, yaitu fungsinya berpengaruh pada tekanan darah dan jantung. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan video ini.
Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang dapat dipahami. Terima kasih.